A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati'ullah, ta'ala kepada Allah. Wa ati'ur rasul, ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri, uli orang, amri yang mengurus urusan. Ulil amri, satu orang yang mengurus urusan orang banyak. Selalu diterjemahkan ulil amri, pemimpin. Siapa itu? Ulil amri itu siapa? Penjelasannya dalam ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Orang yang meletakkan amanah pada tempatnya, dan kalau dia menetapkan hukum, maka dia menetapkan hukum itu secara adil. Itulah dia ulil amri. Namanya siapa? Namanya khalifah, namanya sultan, namanya amir. Kalau sekarang presiden, gubernur, bupati, wali kota, kades, kadus, lurah, RT, RW. Dia ulil amri, orang yang mengkhususkan dirinya untuk mengurus urusan orang banyak. Dan ketika dia diberikan amanah, dia tunaikan amanah itu ila ahliha. Dan kalau dia menetapkan hukum, dia menetapkan hukum secara adil. Itu ayat Al-Quran. Hadisnya, idza kana salasatun fi safarin, kalau ada 3 orang musafir dalam perjalanan, saya, Tengku Fadil Rahmi, Ustadz Nazar, salah satu 3 orang fi safarin, musafir perjalanan dari Aceh, Banda Aceh menuju Molabu. Falyu'ammiru ahadahum, hendaklah mereka bertiga ini bermusyawarah mengangkat satu pemimpin, amir. Karena kalau tidak ada pemimpinnya kacau ini. Nanti kita berhenti di mana, makan mie-nya di mana, makan guritanya di mana. Maka hendaklah kita mengangkat satu pemimpin. Setelah kita bermusyawarah, akhirnya kita angkatlah pemimpin kita, Tengku Fadil Rahmi. Kalau sudah kita angkat dia jadi pemimpin, kita serahkan sama dia. Mau ngisi bensinnya di mana, nanti sholatnya di mana, makannya di mana, istirahatnya di mana, serahkan. Kalau sudah kita angkat jadi orang pemimpin, maka jangan seperti kata pepatah, diletakkan di depan menyipak, diletakkan di belakang menanduk. Kalau sudah kita angkat dia di depan, kita ikut aja dia. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Jangan ketika diletakkan di belakang menanduk ke depan, ketika diletakkan di depan menanduk ke belakang. Kalau bahasa lainnya, bodoh tak terajar, pintar tak terikut. Kita ini 2 gendang ya. Kalau kita pintar, maju ke depan, kita diikut orang. Kalau kita bodoh, jahil, kita di belakang ngikut orang. Jadi kalau saya dalam perjalanan, saya termasuk orang yang tak mau ribet. Saya maunya jadi makmum aja enak. Bergerak mobil, tidur saya. Berhenti isi bensin, berhenti makan. Jangan kita ketika disuruh di belakang tak mau mengikut, disuruh di depan tidak bisa. Nah, ini orang seperti ini, Idul Adha, tentu manusia tak bisa demikian. Nah, Nabi Muhammad SAW mengambil posisi itu. Ketika sudah pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka berkumpullah sahabat dari kota Makkah Al-Mukarramah, Al-Muhajirun, sahabat yang menunggu di Madinah dari suku Aus dan Khazraj, Al-Ansar, ditambah dengan orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Bersepakat mereka semuanya mengangkat kepemimpinan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dan pemimpinnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina artinya pemimpin kita. Qumu li sayyidikum, berdirilah kamu menyambut pemimpin kamu. Dia sendiri yang mengatakan dia pemimpin. Ana sayyidu waladi Adam, aku ini pemimpinnya anak cucu keturunan Adam. Maka kita sebut dia Sayyidina. Maulana artinya pemimpin kita. Dia sendiri yang menyebut diri dia pemimpin. Man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Siapa yang mengangkat aku menjadi pemimpinnya, maka Sayyidina Ali adalah pemimpinnya. Jadi maka kita sebut dia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau menetapkan hukum az-zaniyat waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau ada laki-laki pezina, perempuan pezina belum menikah, maka cambuklah mereka 100 kali cambuk. Itu hukum tidak bisa ditegakkan kalau tidak ada ulil amri. Asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah.
laki-laki pezina, perempuan pezina, sudah menikah, kalau berzina, rajamlah dia sampai mati. Bagaimana mau mentatbikkan, menerapkan hukum itu kalau tidak ada ulil amrinya? Lalu siapa yang bertanggung jawab melaksanakan hukum itu? Ulil amri. Dalam konteks Madinah siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka datanglah perempuan dari Juhainah. Aku berzina ya Rasulullah. Kata Nabi, lahirkan dulu anakmu. Pulang dia ke kampung, dilahirkannya anaknya. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi. Laksanakan hukum itu kepadaku ya Rasulullah. Kata Nabi, susukan dulu anakmu. Karena ada hak menyusukan anak 2 tahun. Setelah menyusukan anak, dia datang lagi. Kata Nabi, tanam dia setengah badannya, lempar batu sampai mati. Itu bisa dilaksanakan kalau ada ulil amri. Berapa lama Nabi menjadi pemimpin di kota Al-Madinah Al-Munawwarah? Sampai pulang haji wada. Lalu kemudian meninggallah dia hari Senin 12 Rabiul Awal. Meninggal Nabi Muhammad SAW hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Setelah meninggal Nabi SAW, bermusyawarahlah sahabat di Saqifah Bani Sa'idah. Yang sampai hari ini Saqifah itu tidak dibangun oleh pemerintah Saudi Arabia, dibiarkan sebagai taman menghadap kita ke arah kiblat, di sebelah kiri kota Masjid Nabawi. Kalau susah membayangkannya, nanti saya tunjukkan waktu acara Umroh Akbar bulan Februari, insyaallah. Umroh bersama Ustaz Abdul Somad. Jangan lupa daftar sebelum tanggal penutupan berikut ini. Insyaallah bulan Agustus juga, Februari dan Agustus. Lalu kemudian sampai di situ berkumpullah orang-orang Madinah punya calon, namanya Sa'ad bin Ubadah, panglima perang dari suku Aus. Ini calon pemimpin kami, menggantikan Nabi Muhammad SAW. Bukan sebagai Nabi, karena la Nabi ya ba'dah, tak ada Nabi sudah Nabi Muhammad SAW. Ini pemimpin kami. Lalu kemudian dari kalangan sahabat yang dari Makkah, kami juga punya calon. Ini pemimpin kami, calon kami, Umar bin Khattab. Sama-sama pemuda yang gagah perkasa. Orang paling hebat dari kota Makkah Umar, karena dia juara gulat bertahan setiap tahun di pasar Ukaz. Paling hebat di Madinah adalah Sa'ad bin Ubadah, panglima perangnya dari suku Aus. Masing-masing. Jadi masing-masing punya calon waktu itu. Cuman nggak ada balehonya. Mau pilih Sa'ad atau mau pilih Umar bin Khattab. Akhirnya tereliminasi Sa'ad. Kenapa? Karena ada hadis Al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu mesti diangkat dari Quraisy. Sedangkan Sa'ad bin Ubadah tidak Quraisy. Tapi bukan berarti menjatuhkan Sa'ad. Minnal amir wa minkumul wazir. Pemimpinnya nanti dari kami, sedangkan menterinya dari kalian. Koalisi. Biar kami yang naik, nanti menterinya tetap jadi kalian. Wahai golongan Ansar. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab, tidak layak saya yang jadi pemimpin ini. Kenapa? Karena ada signal-signal yang diberikan Nabi kepada seseorang. Waktu Nabi sedang sakit, dia yang diangkat Nabi jadi imam sholat. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar lah yang dibaiat naik. Sayyidina Ali mana? Sayyidina Ali mengurus jenazah Nabi. Ini membatalkan tuduhan Syiah. Sayyidina Ali dikerdilkan. Kenapa Abu Bakar dengan Umar, dengan Utsman, dengan Sa'ad bin Ubadah, dengan sahabat di Saqifah Bani Sa'idah? Ini orang tidak mengerti. Kalau seseorang meninggal dunia, yang paling layak mengurus jenazahnya itu adalah kerabat dekatnya. Maka yang mengurus jenazah Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Fadl bin Abbas, Sayyidina Ali. Menantu, sepupu, paman, cucu. Itulah yang paling layak. Lalu kemudian sudah diputuskan, Sayyidina Ali tetap membaiat ala sam'i wa ta'ah. Saya membaiat kamu wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menjadi pemimpin, mengatur kepemimpinan kota Al-Madinah Al-Munawwarah beserta masyarakat kaum muslimin yang ada dari kalangan muhajirin dan ansar. Makanya kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin yang mendapat hidayah min ba'di, sesudah aku mati nanti. Tapi Nabi tak ada sebutkan namanya. Nanti akan ada penggantiku, maka kamu ikut mereka itu. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah pakai gigi geram, berpegang teguhlah kamu dengan mereka ini. Sampai akhirnya khilafatun nubuwah arba'una sanah. Insyaallah kepemimpinan ini kata Nabi 40 tahun. Dan setelah dihitung Nabi SAW 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pas 40 tahun. Yang disebut dengan
kepemimpinan dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal Sayyidina Ali, lalu kemudian terjadilah berikutnya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Akhirnya tumbang Bani Abbasiyah karena serangan dari Tatar, Mongol. Lalu kemudian muncullah beberapa bani, muncul ke permukaan dalam sejarah yang paling hebat, Salahuddin Al-Ayyubi dari dinasti Ayyubiyah. Lalu kemudian pasang surut jatuh, bangkit lagi Islam di Andalusia. Ketika Islam jatuh, 700 tahun berkuasa di Andalusia, tumbang Andalusia di belah barat, muncul di belahan timur. Itulah dia Muhammad Al-Fatih, 500 tahun lamanya. Lalu kemudian muncul pula di kawasan Nusantara, Sultan yang pertama bersyahadat memimpin ini Nusantara yang bersebut dengan Al-Malikus Saleh, Malikul Saleh, yang tertulis di batu nisannya 1297. Kita sama-sama ziarah waktu itu bersama Tengku Fadil Rahmi. Kalau tak percaya bisa tulis di Google, UAS Malikul Saleh, enter, nampak kita sedang berada di batu nisan Sultan. Artinya apa? Nusantara ini dipimpin oleh seorang sultan ulil amri yang menerapkan syariat Islam, hukum-hukum Islam, sampai pada akhirnya muncullah Kesultanan Aceh di atas Sumatera, turun ke bawah Kesultanan Langkat yang sekarang menjadi Kabupaten Langkat Tanjung Pura, turun ke bawah Kesultanan Delhi yang sekarang menjadi ibu kota Medan Sumatera Utara, turun ke bawah Kesultanan Serdang yang sekarang menjadi Kabupaten Serge Serdang Bedage, turun ke bawah Kesultanan Siak yang menjadi Provinsi Riau Siak Sri Indrapura, turun ke bawah di atas Siak Kesultanan Asahan, ibu kotanya Tanjung Balai Kabupaten Asahan, turun ke bawah Kesultanan Siak, turun ke bawah Kesultanan Pelelawan yang sekarang jadi Kabupaten Pelelawan, turun ke bawah Kesultanan Indragiri yang sekarang pecah menjadi dua kabupaten, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir, turun ke bawah Kesultanan Palembang, turun ke bawah Kesultanan Jambi, Kesultanan Palembang, lalu kemudian menyeberang ke Semenanjung Melaya, Kesultanan yang paling tua yaitu Kesultanan Tomasik, sampai akhirnya Kesultanan Tomasik ini tumbang karena serangan dari Jawa. Lalu kemudian muncul kesultanan baru lagi, itulah dia Kesultanan Malaka. Lalu kemudian Kesultanan Malaka ini tumbang karena serangan dari Portugis. Lalu kemudian muncul kesultanan-kesultanan kecil, yaitu Kesultanan Kesultanan Johor, Kesultanan Terengganu, Kesultanan Islam yang ada di Kelantan. Lalu kemudian Patani yang sekarang di bawah kekuasaan Siam, Thailand, kesultanan yang ada di belahan Kalimantan yang dikatakan serumpun yang sekarang Kalimantan Barat, Mempawah. Salah satu dari mufti Mempawah itu bernama Sayyidi Al-Habib Husain Al-Gadri. Habib Husain Al-Gadri punya anak laki-laki namanya Habib Abdurrahman Al-Gadri. Lalu kemudian dia menembakkan meriamnya. Kemana nanti meriamku ini meletus jatuh, maka disitulah aku akan membangun sebuah kerajaan Islam. Begitu meriam itu ditembakkan, jatuhlah meriamnya itu ke tengah hutan di tepi sungai, tempat yang banyak kuntilanak. Maka disebut kota itu dengan Pontianak. Lalu menjadi kota puncak peradaban Islam di Kalimantan. Sampai hari ini masih tegak berdiri istananya, dan ada pula masjidnya di tepi sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat. Artinya apa? Islam datang ke negeri ini menciptakan peradaban baru. Yang sebelumnya nenek moyang kita tinggal di hutan, tidak berpakaian, pokok kayu, primitif. Islam datang mengajarkan ada kesultanan, ada pemerintahan, sampailah akhirnya kita semuanya bersama bergabung untuk melawan Belanda yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, istilah baru. Sekarang dulu disebut dengan Republik Indonesia, yang merupakan Indonesia, Indo-India, Nesia pulau, Indonesia pulau-pulau yang berada di balik India. Ini India, lalu di balik India ini ada pulau-pulau kecil, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Irian Jaya dulu. Lalu kemudian bersatulah pulau-pulau ini disebut dengan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dan kesultanan-kesultanan ini menyerahkan kedaulatannya kepada Insinyur Soekarno dengan segala sejarahnya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa umat Islam
punya kepemimpinan, ada pemimpinnya, ada yang mengurusnya. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini hanyalah bicara tentang sholat, tentang zikir, bagaimana mau melaksanakan puasa? Melaksanakan puasa mesti ada melihat anak bulan. Siapa yang menugaskan untuk melihat anak bulan? Sultan. Maka di Saudi Arabia, kalau sudah raja menugaskan tim untuk melihat anak bulan, tidak boleh ada yang melawan. Melawan itu berarti melawan sultan, melawan pemerintahan. Di Maroko, Amirul Mukminin Muhammad VI sekarang, Muhammad As-Sadis, Muhammad yang ke-6, memerintahkan untuk melihat anak bulan. Lalu kemudian nampaklah anak bulan, maka ditetapkanlah. Itu pentingnya pemimpin untuk menghilangkan khilaf supaya masyarakat tidak terjadi konflik. Imam masjid. Siapa yang paling layak menjadi imam di masjid? Yang paling layak menjadi imam, buka kitab-kitab fikih. Yang paling layak menjadi imam di suatu negeri adalah sultan. Karena sultannya sibuk, tak mungkin dia menjadi imam di setiap masjid, maka diangkatlah imam ratib. Imam ratib imam yang kedua setelah sultan. Makanya ulama fikih menyusun satu kitab khusus tentang masalah kesultanan, kepemerintahan, disebut dengan Al-Ahkam As-Sultaniyah, disusun oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Lalu kemudian As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, atau yang paling modern disusun oleh almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi, berjudul kitab Min Fiqhid Daulah. Nah, saya menganjurkan supaya ustadz-ustadz di masjid membacakan kitab Min Fiqhid Daulah, karena ini bercampur dengan Al-Muhafazah 'alal Qadimis Shalih, tetap menjaga fikih siasah syariah yang lama dengan mengkombinasikan yang modern. Contohnya ketika kita sedang mencoblos, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, mencoblos itu sama dengan asyhadah, kesaksian. Saya Abdul Somad sebagai warga negara menusuk kertas ini untuk bersaksi bahwa orang ini layak untuk menjadi wakil saya. Nah, itu kan tidak dibahas dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, tidak dibahas dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah. Itu ijtihad kontemporer. Syekh Yusuf Al-Qardawi termasuk mujtahid modern, bergelar Al-Imam, ketua ulama dunia, bermazhab Hanafi, dan dia berani beristihad dalam masalah itu. Ketika seseorang mencoblos kertas di zaman modern, tinggal di negara yang demokrasi bukan kesultanan, saat itu dia sedang bersaksi. Saya bersaksi bahwa orang yang saya coblos di kertas ini namanya Tengku Fadil Rahmi, layak untuk mewakili saya, menyuarakan aspirasi saya di DPD RI untuk mewakili masyarakat Aceh tahun 2024, tahun 2029. Ini sebagai contoh misalnya. Ini orang yang ada di kertas ini, gambar ini namanya Tengku Nazar. Saya lihat dari pendidikannya, dia alumni Al-Azhar, orangnya amanah. Ketika dalam urusan-urusan, oh dia orangnya alhamdulillah, sholatnya tidak tinggal. Maka saya bertanggung jawab di hadapan Allah untuk memilih orang ini untuk mewakili aspirasi saya, yang akan duduk mewakili saya di parlemen, di DPRD provinsi. Begitu kan nanti insya Allah tengok. DPRK provinsi ya, kabupaten, kota, DPRK kota Banda Aceh. Ketika saya mencoblos kertas itu, saya sedang bersaksi. Maka ketika saya mencoblos kertas, kenapa kau coblos kertas ini? Saya coblos kertas ini karena pagi tadi dapat serangan fajar. Kenapa kau coblos kertas ini? Saya coblos kertas ini karena kebetulan, ya bukan karena amanahnya, bukan karena adilnya. Maka sesungguhnya saya sudah melakukan dosa besar. Dosa besar apa? Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kutunjukkan kamu dosa terbesar di antara dosa besar? Dosa besar itu banyak, tapi di antara yang paling besar di antara dosa besar 3. Yang pertama, al-isyraku billah, syirik. Yang kedua, huququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Saya sedang bersaksi secara palsu. Saya bersaksi orang ini layak, padahal tidak layak. Dia tidak sholat, dia suka main perempuan, dia pecandu narkoba. Tapi karena saya terutang budi sama dia, saya pilih 2. Kesaksian palsu, pengkhianat, karena meletakkan amanah pada orang yang tidak melaksanakan amanah. Pengkhianat masuk dalam sifat munafik. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau diberi berjanji khianat. Wa idza tumina khana, ketika diberikan amanah dia berkhianat.